Insyaallah pagi ini kita masuk kisah yang keempat. Kisah sahih yang keempat dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghaza nabiyyun minal anbiya." Ada seorang nabi yang mau berangkat berperang. Ini yang mengisahkan nabi, berarti ini kejadiannya sebelum zaman Rasulullah. Ghaza nabiyyun minal anbiya. Ada seorang nabi yang ingin berangkat berperang. Semoga salawat kepada para nabi tersebut. Faqala liqaumihi la yatba'ni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha. Kemudian nabi itu mengatakan kepada kaumnya, janganlah mengikutiku seseorang yang baru saja menikah dan dia belum dukhul, belum malam pertama. Wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha. Dan juga jangan ikut bersamaku seseorang yang baru membangun rumah dan belum memasang atapnya, baru meninggikan tiang atau temboknya dan belum lengkap. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan juga janganlah ikut saya seseorang yang baru beli kambing atau unta yang hamil dan dia menunggu kelahirannya. Faghaza, maka dia kemudian berangkat berperang. Fadana minal qaryati salatal asri aw qariban min dzalik. Kemudian dia sampai di sebuah desa, itu waktu asar atau hampir asar lah. Faqala lisyamsi innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Kemudian Nabi itu mengatakan, wahai matahari, kamu adalah makhluk yang Allah utus dan aku juga orang yang Allah utus. Allahumma hbisha alaina. Maka Nabi itu berdoa, ya Allah, tahanlah matahari tersebut. Maksudnya biar tidak lanjut sampai sore, biar tidak keburu malam. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka kemudian matahari itu Allah tahan siang terus sampai akhirnya Nabi dan rombongannya itu memenangkan perangan itu. Faja'at ya'ni an-nar, kemudian datanglah api. Fajama'al ghanaim, kemudian ghanimah dikumpulkan. Kalau didapatkan dari peperangan namanya ghanimah, kalau didapatkan tanpa perang namanya fai. Fajama'al ghanaim, maka kemudian Nabi itu mengumpulkan ghanimah beserta para pengikutnya. Faja'at an-nar, kemudian datanglah api. Karena zaman dahulu itu tidak dihalalkan ghanimah untuk Nabi dan para pengikutnya. Itu dihalalkan ketika zaman Rasulullah bersama umatnya saja. Ketika itu datang api. Faja'at an-nar lita'kulaha falam tata'amha. Datang api mau memakan ghanimah itu, mau membakarnya, tetapi tidak terbakar. Maka Nabi mengatakan, inna fikum ghulula. Sungguhnya di antara kalian ada yang mencuri, menyembunyikan ghanimah tersebut. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajul. Maka silahkan setiap kabilah, setiap pasukan ada satu orang yang mewakili berbaiat kepadaku, berjabat tangan. Fala ziqat yadu rajulin. Maka kemudian ada satu tangan seorang yang nempel, enggak bisa dilepas. Faqala fiikum al-ghulul. Di kelompok kalianlah orang yang mencuri ghanimah. Faltubayyi'ni qabilatuk. Maka hendaklah kabilahmu, pasukanmu semua berjabat tangan denganku. Fala ziqat yadu rajulaini aw salasah. Maka kemudian dua orang atau tiga orang itu tangannya nempel ketika berjabat tangan. Faja'u bi ra'sin mithli ra'sil baqarah min adz-dzahab. Kemudian dia tiga orang itu datang dengan seperti kepala sapi dari emas. Fawada'aha, kemudian itu ditaruh. Faja'at an-nar lita'kulaha, kemudian datanglah api dan membakar itu. Lam tuhilla al-ghanaim qablana fa ahallallahu lana lamma ra'a dha'fana wa ajzana. Dulu sebelum kami, kata Nabi, sebelum kita, Allah tidak menghalalkan ghanimah. Kemudian ketika Allah melihat kelemahan kita dan lemahnya kita, Allah halalkan ghanimah.
Baik. Hadisnya selesai sampai di situ. Dari hadis tadi setidaknya kita bisa ngambil 4 pelajaran. Yang pertama bahwasanya merupakan keistimewaan umat Islam adalah dihalalkan ghanimah. Umat terdahulu tidak. Kalau perang kemudian menang dapat ghanimah dikumpulkan, nanti ada api yang membakar. Tanda itu diterima. Kalau zaman Rasulullah dibagi dan Rasulullah dapat bagian 1/5. Begitu. Itu yang pertama, bahwasanya umat Islam Allah beri kekhususan, beri rahmah, kasih sayang, dibolehkannya ghanimah. Dan ghanimah adalah yang didapatkan dengan peperangan. Kalau dengan tidak peperangan atau dengan damai gitu, perdamaian, namanya al-fai. Yang pertama. Yang kedua, tanda atau ayat bahwasanya matahari itu taat kepada Allah, karena ketika Nabi mengatakan Allahumma hbisha, ya Allah tahanlah, Allah menahan matahari itu dan dia tidak segera terbenam sampai kemudian memenangkan peperangan tersebut. Yang ketiga, Imam An-Nawawi mengkategorikan hadis ini dalam bab as-sidq atau kejujuran. Mungkin kita bertanya, di mana kok bisa masuk kategori as-sidq? Ternyata ada sebuah hadis yang berbunyi man sa'alallaha syahadata bisidqin, barang siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan jujur, ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Kalau dia minta dengan jujur betul-betul, Allah akan mengaruniai dia kedudukan para syuhada meskipun dia mati dalam keadaan di atas ranjangnya. Dan ini mungkin kejadiannya ini yang pertama kali mengalami adalah Khalid bin Al-Walid, karena dia tidak mati dalam peperangan. Nah, kemudian kenapa Imam Nawawi kok mengkategorikan hadis tadi di bab as-sidq atau kejujuran? Karena seseorang yang masih baru menikah, kemudian baru bangun rumah atau baru beli hewan yang hamil mau segera punya anak, kira-kira kalau berangkat berperang itu apakah dia sudah optimis mau syahid atau inginnya selamat nanti kemudian pulang bisa melihat hasilnya? Pasti nanti kalau pulang ingin melengkapi bangun rumahnya, atau ingin malam pertama dengan istrinya, atau ingin melihat hasil hewan ternaknya. Maka itu yang diperhatikan oleh Imam Nawawi. Hadis itu dikategorikan dalam bab as-sidq, jujur, daripada berangkat ragu-ragu, mending nggak usah begitu. Yang keempat dan terakhir adalah ini untuk para pemimpin, yaitu adalah ketika ingin melakukan agenda besar atau program besar, maka hendaklah dia mengecek pasukannya, apakah semuanya siap atau tidak. Kalau ada beberapa yang memang ragu-ragu atau nggak siap, mending tidak usah ikut, daripada ikut nanti tidak membuahkan hasil yang maksimal. Seperti Nabi tadi mengatakan, jangan ikut bersama aku yang baru menikah dan belum malam pertama, yang bangun rumah dan belum selesai, yang beli hewan dan dia menunggu kelahirannya. Itulah kisah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajarannya. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.